Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dadang Kurnia. Kali ini kita akan membahas simulasi ujian kompetensi TKJ paket 2 ya. Kenapa saya jatuhkan kepada paket 2 ini? Karena memang saya berikan saya tawarkan kepada siswa, eh, mereka dari antara paket yang ada, mereka menyanggupi adalah paket yang kedua ya. Di samping memang penuh, eh, lebih mudah ya menurut mereka seperti itu. Nah, di sini untuk paket kedua ini ya, yang perlu dipahami adalah diberikan waktu 6 jam, kemudian penugasan perorangan ya, maksudnya praktek, kemudian ada instalasi jaringan yang sederhana ya, dimana nanti di sini ada daftar peralatan ya, daftar peralatan PC klien, laptop, kemudian juga smartphone ya, kemudian crimping tool, kabel tester, bahan, kabel UTP, konektor, WiFi router dan printer. Nah, kalau dari alat ini ya, dari alat-alat kita matching dengan topologi yang ada. Nah, di sini ada switch dan juga WiFi router dan access point ya teman-teman ya. Tapi di daftar peralatan ini tidak ada, makanya saya membuat rekonfigurasi topologi yang ada yang sesuai nanti yang saya punya seperti ini ya, dengan wireless AP gateway-nya ya, nanti menggunakan router MikroTik ya. Terus ada IP yang diberikan dari SP header 1 tentunya, kemudian untuk header 2-nya itu ke PC 1 ini seperti ini ya, dengan IP-nya adalah saya ubah di soal itu adalah 3.1 ya, tapi di sini saya ubah adalah 3.3 karena nanti saya bridge ini karena hanya satu IP yang dibagi-bagi seperti itu. Nah, kemudian untuk yang port 4 ya di soal ya, saya langsung rangkum saja di sini. Itu diberikan ke klien laptop yang terhubung dengan printer, agar nanti komputer PC ini bisa ngeprint walaupun dia tidak ada printernya seperti itu. Nah, di sini ada juga smartphone ya, nanti yang mengakses jaringan internet dari wireless internet. Nah, kalau kita lihat ketentuan soal yang ada di sini, yang pertama adalah siswa itu diminta membuat identifikasi juga daftar kebutuhan jaringan. Nanti si siswa ini akan membuat daftar ya kebutuhan jaringan yang akan nanti dibuat. Kemudian nanti ya bisalah seperti ini, apa alatnya aja seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah memberikan spesifikasi perangkat yang dibutuhkan. Nah, perangkat apa aja yang dibutuhkan, spesifikasinya seperti apa ya, yang tadi saya sudah jelaskan seperti ini. Kemudian buatlah spesifikasi topologi jaringan. Nah, buatlah spesifikasi topologi jaringan itu ya mungkin seperti ini gitu. Dan kemudian baru adalah konfigurasi topologi jaringan ya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini IP1 ya, 3.3 ini ya maksudnya. Nah, ini udah saya rubah untuk PC1 dan PC2 ya, ini laptop maksudnya ya. Itu IP-nya 3 titik, untuk 192.150.3.3 ini /24 ya, kemudian ini 3.5 untuk laptop PC2. Nah, ini nanti konfigurasinya sama. Saya nanti akan konfigurasi di PC2 atau laptop ya, yang saat ini saya buat channel seperti itu. Kemudian gateway-nya adalah 3.1 ya, sama. Kemudian workgroup-nya itu adalah nama peserta. Kemudian untuk WLAN ya, IP access point itu di HCP pool ya, tidak disebutkan, kita nanti membuat di HCP pool otomatis nanti dari jaringan ya, internet. Kemudian SSID-nya adalah nama sekolah. Nah, nama sekolah nanti akan kita buat passwordnya 1234578 ya. Nah, di sini ketentuannya sharing file ya. PC1 ya, nanti di PC1 ini di sini ya, kita akan buat file biodata titik doc ya, bukan docs ya, doc ya. Kemudian nanti PC2 dan wireless client buat hak akses read only terhadap sharing dokumen pada PC1. Jadi PC2 laptop maksudnya ya, wireless client buat hak akses atau yang hanya bisa membaca ya, sharing pada dokumen 1. Jadi nanti kita buka file di dokumen 1 seperti itu. Kemudian lakukan pengujian ya pada seluruh klien jaringan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ya,
Kita lihat di sini klien PC jaringan kabel ya terhubung pada port 2 ya, pada wireless router. Nah, kemudian 3.3 ya, tadi PC1 ya, port 2 maksudnya ya. Kemudian nanti di sini juga klien laptop jaringan PC2 ya terhubung dengan port 4. Nah, kemudian prefixnya sama 24 ya, IP addressnya. Kemudian untuk Android ya, ini adalah smartphone yang tadi. Seperti ini ya. Nah, saya sudah buat ya topologinya yang saya buat di sini ya, real. Yang saya buat itu adalah ini ya. Nah, di sini saya buat topologi yang saya punya. Nah, di sini saya pakai router Mikrotik ya. Di sini ada header 1 ya, di situ ada header 1. Saya buat langsung ke ISP ya, header satunya langsung ke ISP. Kemudian untuk header 2-nya yaitu adalah untuk PC1 ya. Header 2-nya itu adalah untuk PC1. Nah, itu PC1 laptop yang nanti akan kita gunakan. Kemudian untuk header 4. Nah, ini yang langsung mengarah kepada laptop saya ya, seperti itu. Nah, ini printernya yang akan nanti kita gunakan sharing ya kepada komputer 1 atau laptop ini yang saya gunakan. Ya, nah yang tengah-tengah itu nanti laptop yang nanti akan saya gunakan untuk konfigurasi seperti itu. Oke ya, saya lanjut ke materi ya di sini. Nah, karena konfigurasinya ya, kita langsung ke pembahasan di sini, ke konfigurasi. Saya anggap nanti tinggal si siswa ini bakal membuat daftar ketiga bahan itu yang harus dibuat. Nah, saya langsung ke konfigurasi baik di PC1 maupun PC2. Itu nanti saya konfigurasinya saya samakan untuk mempersingkat waktu karena sama ya. Ini nanti nggak jauh berbeda. Yang penting itu workgroup-nya terus sama apa namanya? Ini harus sama ya, IP-nya ya. Nah, ini T5, ini 3. Itu yang harus jadi perhatian. Workgroup-nya antara PC1 dan PC2 ya harus sama seperti dengan nama kalian masing-masing. Oke, langkah pertama adalah ya, di sini kita harus setting dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini adalah kita setting ya, pilih Ethernet, kemudian change advanced sharing option dulu ya, yang kita jadi perhatian di sini ya. Kemudian di sini adalah kita aktifkan ya untuk sharingnya itu kita enable file sharing ya. Kemudian di sini juga passwordnya nanti kita matikan ya, untuk lebih mudah seperti itu ya. Nah, kemudian sudah kita terutama nanti Vernal juga perlu dinonaktifkan ya, biar nanti bisa diakses. Kemudian setelah kita setting ya, karena yang pertama adalah kita PC1 ini, yang pertama kita konfigurasi PC1 ini adalah berarti kita harus membuat IP-nya 3.3. Berarti yang di laptop yang saya gunakan ini adalah 3.5 begitu ya. Saya klik kanan, ini sudah terhubung karena otomatis di reader 1 ya. Masih bawaan Mikrotik. Kemudian saya setting ya, cek adapter. Nah, di sini saya ubah networknya adalah di sini saya rubah ya biar nanti PC 1 nanti sama dengan PC2 ya, seperti itu ya. Nah, jadi saya setting sama, jadi tidak perlu lagi setting di PC 1 gitu. 192.150 ya IP-nya 3.3. Kemudian kita ke subnet masknya ya otomatis. Kemudian kita pilih di pool gateway-nya itu adalah 192.150.3.1. Nah, untuk bisa mengakses internetnya juga kita berikan IP Google ya, 888. Kemudian kita ke alternate DNS-nya yang kedua adalah 8 ya, titik 8 4.4 seperti itu ya. Nah, nanti dilakukan hal yang sama dengan PC 1. Ya, ini kan di laptop yang saya konfigurasi di PC 2 atau laptop yang kedua ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita setting ya seperti ini, tadi ketentuannya adalah di PC 1 ya, kita lihat di sini di soalnya.
Nah, ini nanti karena anggap ini nanti kita sudah buat ya. Nah, sekarang nanti kita tinggal setting ini ya teman-teman ya untuk wireless gateway-nya. Nah, kemudian nanti setelah itu kita setting di P1 di My Dokumen. Nanti kita buatnya ini adalah di PC2 saja ya, biar gampang ya. Nah, untuk PC2 dan wireless client buat hak akses read only terhadap sharing dokumen pada PC1. Ya, nanti seperti itu. Saya akan buat ini nanti di PC2. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ini adalah kita setting di MikroTik-nya ya, teman-teman ya. Nah, ini kita klik ya, kemudian kita klik connect. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kalau minta restart biasanya normal ya, teman-teman ya. Nah, baru nanti setelah itu kita reconnect atau kita cancel, nah sampai muncul seperti ini. Nah, untuk langkah awal konfigurasi router ini ya, yang pertama adalah kita buat IP DHCP client ya untuk internetnya. Nah, kita pilih plus ya, kemudian pilih header 1 ya, kemudian kita pilih oke ya, sampai statusnya itu adalah bonding. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua kita ke bridge ya. Nah, kita pilih bridge, kemudian di sini kita pilih itu bridge gateway ya. Bridge gateway ya, kita klik OK. Kemudian pada port kita sesuaikan sesuai dengan soal yang ada di topologi ini ya, dimana bridging dari 3.1 IP yang nanti akan kita berikan pada IP bridge ya. Nah, ini untuk port 2 nya adalah 3.3 dan header 4 nya adalah 3.5 di laptop yang saya konfigurasi ya. Nah, sekarang kita berikan ya bridge nya untuk header 2 ya. Header 2 kita pilih tetap posisinya di B1 gateway yang tadi kita buat, kemudian kita tambahkan lagi ya bridge-nya, nanti akan restart dia karena sudah berubah ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita buat, kita tinggal, nah ini normal ya, jadi jangan panik gitu. Kita copy dulu ya, maaf kita copy. Nah, langsung kita konekin ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita buat IP address-nya, IP address, kemudian kita klik plus di sini ya. Nah, di sini yang kita pilih itu adalah bridge 1 gateway yang tadi kita buat. Nah, baru kita masukkan satu segmen IP ya, karena memang cuma diberikan satu IP 150.3.1/24 seperti itu. Kita klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, sudah ya. Kemudian ini sudah, ini juga sudah. Kita langsung ke IP ya, ke IP address sudah ya. Kemudian kita aktifkan interface-nya dulu. Kita aktifkan interface-nya ya. Nah, di sini ada dua ya, WLAN 1 di WLAN 2. Maksudnya di sini di router ini yang saya miliki ini adalah WLAN 1 itu untuk frekuensi 2,4, sementara untuk WLAN 2-nya itu adalah frekuensi 5,0 GHz. Nah, di sini untuk WLAN 1 kita aktifkan dulu ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita aktifkan, kita ke wireless ya. Nah, seperti ini. Langsung kita mengarah ke tab security profile. Nah, di sini kita tambahkan nanti untuk keamanannya ya. Kalau memang diperlukan nanti ya, di sini keamanannya yang pertama adalah kalau double profile, double password jadinya ya. Nanti ketika login masuk, login baru login gitu. Nah, langsung kita isikan nama profilnya, profil password ya, profil password. Kemudian di sini adalah passwordnya 1234567 ya. Ini 1234567. Nah, di sini ya kita klik OK. Nah, kemudian kita kembali ke WLAN 1 di sini ya, ke WLAN 1 kita buat ya. Nah, di sini adalah kita pilih AP bridge ya, kemudian band frekuensinya itu adalah 2 GHz BGN.
Ya, nanti untuk banyak yang menggunakan, nanti frekuensi boleh digunakan ya. Untuk channel width-nya biarkan saja 20 ya. Untuk SSID-nya tadi adalah nama sekolah ya, kita ganti misalnya SMK Aladia seperti itu. Kemudian untuk security profile yang tadi kita buat, nah ini pilih passwordnya ya, nanti password untuk masuk internet ya. Kemudian kita klik OK. Nah seperti ini. Nah setelah selesai seperti ini ya, nanti kita tes di sini, biasanya nanti muncul, nah ini dia ya, SMK Aladia. Nah, setelah ini sudah kita buat, kita langsung ke IP DNS ya, IP DNS ya. Kemudian kita masukkan juga IP Google ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukkan juga IP-nya yang kedua ya, secondary. 8.4.4, kita centang allow-nya remote request TS. Kemudian kita pilih IP firewall ya, IP firewall. Kita pilih NAT, kemudian plus, kemudian di generalnya itu adalah chain src NAT, out interface-nya itu adalah header 1, action masquerade action-nya itu adalah masquerade ya, seperti itu. Oke. DHCP. Nah, di sini ya, karena di soalnya itu kita ya tugas utamanya sharing file ya, nanti tadi sudah kita lakukan nanti di komputer 1 ya, sharing printer ya, nanti kita akan lakukan di komputer 2 ini yang sudah terhubung ya. Nah, kalian ini harus sudah pastiin sudah menginstal driver printer ya. Nah, kemudian membuat hak akses ya tadi ya, kemudian WiFi router berfungsi sebagai gateway ya, ini sedang kita konfigurasi jaringan lokal mau. Nah, di sini ada hotspot. Ya, berarti kita harus buat hotspot, dan juga di sini ada DHCP server. Nah, nanti IP yang kita buat ini adalah 3.3, 3.5, kita batasi untuk statiknya itu adalah 3.10. Adapun nanti 192, 150, 3.11 ya, ini kan 11, kita sampai 254 itu nanti kita buat di DHCP server. Nanti biar otomatis ya untuk klien-klien yang lainnya. Nah, sekarang kita akan buat DHCP server ya. Kita akan buat IP DHCP server. Nah, kita akan buat DHCP server ya. Kita pilih adalah bridge gateway ya. Kemudian next ya. Kemudian ini ya. Nah, di sini DHCP networknya ini kan 2 sampai 254, karena 2 sampai kita batasi 11 ya. Jadi 10 ya, nanti di sini kita tulis 11. Nah, jadi IP untuk DHCP server itu dari 11 sampai 254 seperti itu. Kemudian kita klik next. Nah, ini ya gateway-nya, DNS servernya dari ISP ya. Kemudian kita klik OK ya. Nah, di sini sudah. Nah, kemudian kita buat hotspot ya. Kita buat hotspot untuk wireless ya, biar nanti ada muncul login. Ya, sebenarnya ini sudah mewakili, tapi karena tadi di soal ketentuannya harus diminta buat hotspot, ya kita buat saja ya. Nah, kemudian kita pilih WLAN 1 yang tadi kita buat. Kemudian next ya. Kemudian ini ya, next saja ya. Biarkan saja default karena tadi ketentuan soalnya itu adalah DHCP. Nah, seperti itu ya. Nah, DNS name-nya ini adalah kita buat saja tkj.net gitu ya. Admin ya. Sini misalnya ganteng gitu ya passwordnya. Oke. Nah, supaya nanti bisa diakses lebih banyak passwordnya ini ya. Nah, kita pilih user profile-nya ini ya untuk bisa digunakan. Nah, ini misalnya kita pilih 5, misalnya 5 aja yang bisa mengaksesnya. Kemudian klik OK ya, seperti itu. Oke, sudah selesai konfigurasi di sini untuk tahap 1 ya. Dari sekian yang ada di sini ya, kita konfigurasi ini sudah tinggal kita buat file di komputer PC 1 ya, di komputer PC 1 dengan nama biodata.doc ya. Nah, kalau kita buat di sini berarti kita nanti buatnya di dokumen ya. Nah, di sini kita buat di dokumen ya. Kemudian kita pilih biodata. Nah, ini saya sudah buat ya, biodata.doc nama filenya.
Nah, seperti ini ya, namanya misalnya Adang ya. Atau minta kita buat lagi lah ya. Contoh supaya nanti kita ketik word saja gitu ya, biar buat baru. Nah, karena ini doc ya, punyanya Office versi versi 2007 ya. Versi 2007 2003 ya. Nah, ini kita pilih word saja, kemudian kita pilih eh template-nya yang sudah ada seperti ini ya. Tinggal ditulis namanya create, seperti yang tadi saya buat seperti itu, biar gampang dan biar cepat. Ini hanya simulasi untuk mempermudah kalian semua. Kita ganti namanya seperti itu ya. Sama yang saya punya dengan yang lain yang tadi ya. Nah, ini sama yang saya buat. Oke, kita sudah punya file .doc. Nah, caranya untuk ini anggap saja kita di PC 2 ya. Anggap saja kita di PC 2. Nah, di sini kita akan share filenya ya. Anggap ini di komputer PC 1 ya. Kemudian kita give access PC people. Ya, nah ini saya sudah buat sebenarnya ya. Tapi nggak apa, kita buat lagi ya. Everyone. Kemudian add ya. Nah, ini sudah ya. Kemudian kita read saja. Nah, kalau read and write itu bisa akses, bisa edit ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita share. Nah, file share ini nanti ya, boleh di copy linknya, nanti tinggal dibuka di komputer berikutnya. Karena ini adalah di share, nanti akan kita buka PC 1 ya. Kita klik down. Nah, setelah kita buat ini, kita tadi harus menyamakan workgroup ya. Nah, kita klik di PC, kemudian properties, kemudian system protection ya. Kemudian di sini kita change. Nah, workgroup inilah nanti yang diganti dengan nama peserta. Tapi di sini saya tidak mengganti ya, karena nanti takutnya restart ya. Untuk mempermudah saja, mencontoh kayak kemudian klik OK ya, nanti kemudian sampai dia minta restart seperti itu. Jadi namanya diganti workgroupnya nama kalian masing-masing. Saya anggap sudah sesuai ya, misalnya nama workgroupnya udah sama. Berarti tinggal sharing printer. Nah, di sini saya buat printer ya. Misalnya kita control panelnya itu adalah printer ya. Kita pilih device printer. Nah, ini dia ya. Kita pilih ya printer. Nah, di sini saya pilih share. Nah, kemudian pilih printer properties ya. Printer properties. Kemudian di sini share. Nah, share di printer ini ya, buatlah nama sesingkat mungkin ya. Nah, namanya diganti boleh, asal jangan ada spasi ya, biar memudahkan. Seperti itu, klik OK. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal pembuktiannya itu, jadi seolah-olah semuanya ada di dokumen 2. Namun pengerjaannya tetap sama ya. Ini kan printer sudah terinstall di PC 2 yang saya konfigurasi saat ini. Nah, untuk di sini untuk Mikrotik ya sudah selesai. Nah, saya bisa akses internet ini ya. Nah, di sini juga sama. Kita tinggal kalau misalnya contoh kita ping ya, detik.com misalnya. Nah, maka akan terhubung seperti ini. Dan saya juga bisa browsing ya. Saya juga bisa browsing. Nah, di sini ya untuk bisa akses internet ya. Nah, kita coba buka di komputer 1 ya. Cuma nanti di komputer 1 ini karena fisik langsung real, kita tinggal tes printernya sebagai berikut. Oke, kali ini kita akan langsung ya konfigurasi di laptop saya buat videonya tadi ya, karena biar real gitu ya di PC 1 ya. Nah, perhatikan situ teman-teman. Nah, di sini kita cek ya, IP-nya sudah terhubung ya di situ ya. Kita cek apakah dia di HCP, servernya sudah berjalan. Nanti akan kita buat manual ya, teman-teman ya. Kita buka Ethernet, kemudian kita tunggu, kita pilih change advanced sharing ya, sambil kita buka juga. Nah, ini sudah kebuka ya, double. Jadi di PC 2 pun juga sama di setting ya, turn on file sharing printer ya. Kemudian juga preparednya juga sama, dihidupkan semua ya, fasilitas sharing filenya, termasuk biar mudah ya adapternya ya, kita ganti. Nah, kita lihat di sini
Nah, itu IP-nya ya, kita lihat detail. Nah, di situ udah otomatis 3.11 ya. IP di HCP servernya sudah berjalan dengan baik ya, dan bisa terhubung dengan internet ya. Kemudian kita buat IP manual ya. Nah, ini kita cek internetnya ya. Nah, seperti itu. Nah, kita ketik guru dadang ya. Oke. Nah, kita tes dulu internetnya yang IP di HCP tadi ya. 3.11. Oke, tersambung ya. Nah, itu blog saya. Oke ya, sudah terhubung. Ya, baik. Nah, sudah terhubung. Kemudian kita close dan kita langsung ganti IP secara manual seperti itu. Nah, di sini kita ubah IP-nya ya. Untuk PC 1 ya. Kita anggap ini PC 1 192.150.3.3 ya. Tadi ya 3. Kemudian kita tab atau pilih ya. Kemudian gateway-nya diatur ya. 150.3.1. Kemudian untuk alternate DNS-nya, preferred DNS ya, kita buat punya Google saja ya. Kita samain sama yang tadi di PC 2 ya. Oke ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, sudah terhubung ya. Sudah terhubung gitu ya. Buram kameranya. Nah, itu sudah terhubung ya. Oke. Nah, itu dia ya, sudah terhubung. Baik ya. Nah, tinggal kita buka lagi internetnya. Nah, oke, sama ya. Nah, jadi internetnya sudah bisa kita akses lewat PC 2 dengan IP statik ya, tentunya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau otomatis kita buat DSCP juga bisa. Sekarang kita tinggal buat print ya, print sambungan printer ya di sini, karena kita nggak install printer, jadi kita ambil dari PC 2 sharing printer sesuai dengan soal. Jadi kita ngeprint ya, saling buka aja lah. Tadi kan kita buat di PC 2. Nah, sekarang kita, walaupun ini sebenarnya terbalik ya, di PC 1 harusnya dibuat, cuma karena kalian aja saya pikir setting di PC 2 ya, saya sekaligus aja gitu. Jadi bukanya ini adalah file dokumen di PC 2, kita buka di PC 1, kemudian kita print di PC 1 gitu ya, seperti itu ya. Yang penting antara masing-masing PC 1 dan PC 2 ada komunikasi. Tapi sebelumnya ya, kita cek dulu workgroupnya harus sama sesuai dengan tadi ketentuan soal, nama kalian masing-masing ya, di komputer name ya. Kemudian workgroupnya diganti ceng ya. Tadi kan saya anggap sama ya, saya nggak ganti supaya tidak restart ya, untuk efisiensi waktunya. Nah, kemudian kita buka ya. Nah, di sini kita ketikkan IP PC header 2 ya. Misalnya salah ini ya. Nah, backslash 192.150.3.5. Oke. Nah, di sini sudah muncul ya printernya dan usernya yang tadi kita sharing di PC 2. Nah, ini dokumennya sudah muncul, folder dokumen ya, yang tadi kita share ya. Kemudian di situ muncul biodata yang tadi ya, yang kita buat di PC 2 ya, yang tadi saya konfigurasi. Kemudian kita ke printernya ya, sambil kita buka tadi file dokumen satunya, dokumen biodata doc ya. Nah, di sini jangan khawatir ya, kita langsung panggil IP-nya ya, di network. Kita ketik printer.
Oke, printer. Nah, di situ terlihat ya, sudah ada printer yang sudah tadi kita klik ya, walaupun tadi ada kesalahan dari sistem. Nah, bagi misalnya tidak muncul, kita bisa tambahkan di situ. Kita pilih nanti searching ya, refresh the printer. Kita kalau nggak muncul, kita klik A1 is not listed gitu ya, printer tidak ada. Nah, kemudian kita pilih nama printernya dengan memasukkan backslash IP address PC2 atau yang di-sharing oleh PC tersebut. Itu ya. Oke, 150 ya. 153.5. Kemudian kita cari browsing. Nah, nanti kita masukin lagi IP-nya ya. Nah, itu sudah muncul file ya, karena tadi ini PC-nya agak lambat ya. Jadi tinggal kita buat ya. Oke, kemudian kita masukkan backslash ya, IP address PC2 ya, 153.5. Nanti akan muncul. Nah, di situ ya, teman-teman. Nah, itu seperti itu muncul. Nanti akan next. Jika nanti notifikasi muncul karena namanya sudah ada. Nah, ini karena namanya sudah ada ya. Jadi ini kan saya mencontohkan karena nama sudah ada ya, jadi kita tinggal tutup aja ya. Oke, baik. Sekarang kita coba praktekkan untuk print ya. Kita untuk print karena dokumen ini ya berhasil atau tidak, kita sharing printernya ya, kita lanjut ke arah printer ya teman-teman ya. Membuktikan itu ya, ready ya, print. Oke, kita ke arah printernya sekarang. Nah, ini PC2 ya. Oke, kita tunggu printernya. Nah, saya gunakan untuk printer HP ya. Nah, jadi ini topologi real ya. Nah, itu sudah berbunyi ya. Nah, ini ya, cetak. Nah, agak lama sedikit ya. Oke ya. Nah, tadi sudah kita setting di PC 1 ya. Sekarang kita cek ya WiFi-nya ini ya. Saya ingin mencabut ini ya. Ini masih di manual ya. Saya ingin cabut, kita ingin langsung ke WiFi yang kita buat tadi ya, access point ya. Nah, nanti kita buat juga di HP ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita tutup, kita matiin ya, sudah mati ya. Ini juga tinggal kita masuk ke Alodia ya, kemudian connect ya. Nah, sampai seperti ini ya. Karena di soal ini muncul. Nah, kalau seperti ini ya, nah ini sudah berhasil ya, sesuai dengan soal yang ada ya. Nah, jadi kita itu tugas utamanya file sharing sudah, printer udah ya, hak akses juga tadi sudah, sebagai gateway juga sudah, jaringan lokal juga oke, hotspotan. Nah, ini tadi kita buat ya di HCP server tadi udah ya. Nah, sekarang kita login ya, admin gitu ya. Kemudian ini ganteng gitu ya passwordnya tadi ya. Oke. Nah, di sini kita langsung masuk ya. Baik. Ya, kemudian kita pilih misalnya di sini Guru Dadang ya. Oke. Baik ya. Nah, ini dia Guru Dadang. Langsung muncul Guru Dadang. Baik ya. Nah, kemudian untuk HP ya, kita tes untuk smartphone. Oke, sekarang kita hubungkan ya dengan smartphone ya. Kita lihat ya, saya sambil buka di sini ya. Oke, baik, kita langsung hubungkan jaringan yang tadi kita buat ya. Di sini ada yang namanya IP map, ada, langsung kita hidupkan. Kemudian, nah ini dia SMK Alodia ya. Nah, kita masukkan di situ ya. Kita masukkan passwordnya tadi adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Oke. Nah, sudah terhubung karena sebelumnya muncul hotspot ya, karena tadi sudah terhubung.
Kemudian kita tes koneksinya ya, kita hubungkan ke internet, coba kita tes. Oke, Guru Dadang ya sudah muncul. Nah, seperti ini. Baik, eh, sudah paket satu ya, maaf, paket 2 ini sudah kita kerjakan ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih.